Ya, kembali lagi di Waca dan kini kami akan kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Balai Kota DKI Cilang untuk melihat perkembangan rapat dengar pendapat pembangunan 6 ruas jalan tol. Kita bergabung kembali bersama Priska Niken. Silakan Priska. Ya, Gilang hingga saat ini rapat atau dengar pendapat mengenai rencana proyek pembangunan 6 ruas jalan tol masih berlangsung di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Dan saat ini yang tengah berlangsung adalah diskusi antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ditemani perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan perwakilan dari Kementerian PU mendengarkan beberapa pendapat dari warga. Namun semakin pemaparan banyak dilakukan, justru semakin banyak muncul keraguan dari warga masyarakat, juga LSM maupun pengamat yang juga ikut hadir dalam diskusi kali ini. Yang cukup menarik, Gilang dan juga pemirsa, dalam diskusi kali ini semakin sore, 1 jam diskusi sudah berlangsung, namun warga masyarakat yang berdatangan ke lokasi ini justru semakin banyak. Karena sejak tadi ada beberapa warga, puluhan warga yang datang ke lokasi ini untuk ikut berdiskusi bersama mengenai proyek rencana pembangunan 6 ruas jalan tol. Dan dari tadi pun sudah dipaparkan beberapa alasan mengapa urgensi harus dilakukan pembangunan 6 ruas jalan tol. Namun mohon dicatat ya, termasuk jalan tol tentunya. Nah, selama moratorium yang harus didorong, ini kata UNEP ya, bukan kata saya, yang harus didorong adalah pengembangan public transport agar aman, nyaman, dan terjadwal dengan baik. Nanti apabila public transport sudah aman, nyaman, dan terjadwal, sudah memadai, silahkan kalau diteruskan membangun jalan tol kembali. Nah, itulah saya pikir sesuatu yang harus kita lakukan ya dalam konteks ini, sehingga kita tidak terjebak tadi, kita membangun jalan tol ujung-ujungnya, percayalah ya, nanti kalau ini dilaksanakan ya, hanya 3 bulan mampu menyelesaikan kemacetan, tetapi selebihnya itu akan kembali macet seperti sedia kala. Karena apa? Karena public transportnya memang tidak aman, tidak nyaman, dan tidak terjadwal dengan baik tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang Bapak Taufik Putih, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Datuk Suwaida, kami dari Perhimpunan Profesional Indonesia. Pak Jokowi yang terkasih, kami sudah mendengarkan berbagai macam tanggapan dari para rekan-rekan semuanya, para ahli-ahli. Kami sederhana saja Pak. Waktu kami memilih Bapak, kami memilih dengan sungguh-sungguh Pak. Kami tanpa reserve membela Bapak. Hal yang sama juga kami tuntut dari Bapak. Pilih yang terbaik untuk rakyat DKI. Bapak pilih dengan hati. Semuanya selesai Pak. Tidak ada masalah. Jangan ragu-ragu. Kami sudah cukup memiliki banyak pemimpin yang selalu ragu-ragu, maju mundur. Kami tidak mau hal itu pada Pak Jokowi. 1. Nomor 2 Pak. Nomor 2. Saya setuju dengan Bapak tadi mengatakan. Berapa besar bagian dari DKI di dalam perusahaan yang akan mengelola tol ini. Andai kata tol itu dijalankan. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini proyek-proyeknya Bapak, milik DKI. Jangan sampai terulang masalah yang lama. Jangan sampai Pak. Bapak mewakili rakyat DKI, pertahankan itu Pak. Jangan sampai dipermainkan oleh para pemilik dana. Jangan. Itu titipan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Nama saya Fausal, warga Jakarta, hampir 50 tahun di Jakarta, Pak. Jadi saya ini warga Jakarta yang sebetulnya ingin nyaman tinggal di Jakarta, Pak. Saya baca di koran, time travel Jakarta ini sudah 14 km, Pak. Karena dulu seingat saya didesain dengan 35 km. Artinya ada pemborosan 20 km. Jadi kita berjalan dari satu titik ke titik lain terjadi pemborosan. Saya sederhana saja, apapun itu, investasi apapun, sepanjang tidak merugikan pemerintah, saya prinsipnya lanjut Pak.
Tapi dengan syarat titik-titik tadi itu harus didesain betul, jangan sampai kemudian enak di sini nggak enak di situ, Pak. Nah, desainnya ini 17 titik tadi itu harus betul jelas. Karena ini biasanya di ujungnya, karena kita ingat dulu waktu Mbak Tutut bikin dari Jakarta Selatan sampai ke Tanah Abang, itu banyak sekali protesnya karena persoalan titik-titik tadi itu. Nah, saya berharap kalau seandainya yang dijadikan, titiknya harus didesain betul, jangan sampai mengganggu jalan yang di bawah. Yang kedua, bahwa jalan ini harus sejalan dengan Bapak harus membeli bis sebanyak-banyaknya. Karena anak saya itu kalau naik bis dari Al-Azhar ke Teluk Betung, itu hampir 1 jam, Pak. Mungkin dengan penambahan bis, angkutan umum yang lain, ada mikrolet yang ada ditingkatkan menjadi busway, moga-moga secara bertahap kita tahun 2017 angkutan umum akan jadi lebih baik. Travel time-nya makin pendek. Kemudian yang ketiga, ini menjadi persoalan yang sudah lama, Pak. Begitu ada jalan tol dalam kota, service road-nya ini jadi masalah, Pak. Contoh Esparman, padatnya bukan main. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti keuntungan jalan ini harusnya dipajaki oleh DKI minimal 20-25% masuk ke kas DKI, berapapun keuntungannya. Menurut saya demikian, itu yang adil. Karena restoran pun juga sudah Bapak bikin online, ini pun harus online sehingga masuk ke DKI, maka PAD kita 100 triliun Pak depan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahmah, Pak Jokowi, dari Koalisi LSM untuk Transport Demand Management, dan saya juga warga Jakarta yang tinggal di daerah Pasar Minggu. Yang pertama, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya, Mas Puput dari KPBB. 38,5 triliun biaya rumah sakit yang itu dipastikan berasal dari kerugian akibat polusi dari sektor transportasi, itu hanya uang cash, Pak, yang dibayarkan ke dokter dan apotik. Jadi tidak termasuk mereka biaya tambahan karena ada yang menginap dan transportnya. Saya kira Bapak mungkin bisa berhitung dari 38,5 triliun itu berapa yang ditanggung oleh Pemprov DKI dalam bentuk kartu sehat. Jadi itu bisa jadi trade off terhadap iming-iming keuntungan dari pembangunan jalan tol. Itu sudah jelas, Pak. Itu tahun 2010 kalau kita lihat inflasi 10-15 per tahun, maka angka itu saya yakin sudah mendekati angka APBD Jakarta. Hanya biaya rumah sakit. Yang kedua, Pak, saya kira apa yang Bapak janjikan untuk Jakarta Baru, itu kalau keputusan untuk membangun 6 ruas jalan tol itu buat saya jadi mimpi buruk buat warga Jakarta. Mungkin Bapak bisa lihat di Twitter, saya sampaikan bahwa kebijakan ini bisa menyengsarakan rakyat Jakarta 8 turunan. Karena 30 tahun minimal ya, jalan tol itu. Magnitudenya yang pertama yang langsung masalah sosial adalah penggusuran. Mau kemana orang-orang itu? Berapa mau dibayar? Apakah pernah pemerintah Indonesia membayar seperti Cina misalnya 2 kali lipat? Atau di tempat lain dari harga pasar? Nggak pernah, Pak. Yang ada 25% dari NJOP. Mau kemana orang-orang itu? Yang kedua,